gue bisa ngerasain namanya ditinggalkan, namanya diasingkan, nah, dan itu bukan sesuatu yang mudah ya. Bisa mulai melihat ya bahwa prinsip berkat itu bukan duit gitu ya. Dan yang menyedihkan berarti kan banyak orang selama ini mereka melayani tapi di bawah atau driven by ketakutan itu loh. Kalau dia drummer, denger khotbah aja dia bisa kayak pegang stick ya. Pemain keyboard dia bisa. Terus mungkin penyanyi juga punya cara sendiri gitu. Akhirnya komitmen itu yang mulai jadi apa? Makanan sulit gitu loh buat mereka. Kalau ada yang nuding gua lu tuh penjahat, lu tuh nggak layak, ya nggak apa-apa. Gue sekarang bisa bilang ya nggak apa-apa, memang I am gitu loh. Tapi karena lu udah berdamai juga sama udah berdamai. Sahabat Kopi, dengan saya Billy Lantang kembali di Billy's Coffee Table. Hari ini teman ngopi gue adalah teman yang lama. Gue seneng banget ngundangin teman-teman lama ya. Gara-gara di Billy's Coffee Table gue bisa ketemu lagi teman-teman lama gue ya. Namanya Rea. Gue di HP gue ya sampai hari ini tulisannya tau gak apa? Rea UX Band. Berarti itu benar-benar memori yang dulu ya. UX Band masih ada gak sih? Secara ini udah enggak, secara aktivitas udah enggak. Udah enggak ada ya. UX Band itu adalah salah satu grup rohani yang mungkin sahabat kopi masih punya CD-nya mungkin atau enggak di Spotify ada dong pasti ya? Ada ya? Ada. Nah itu grup rohani yang luar biasa dan gue ini pernah rekaman sama dia. Sama Rea di awal-awal tahun 2000 pas baru bertobat. Kita tergabung di dalam sebuah grup seri kota yang dirilis sama Harvest Praise Ministry. Yes, betul ya? Dan itu di bawah gereja GC yang disebut IFGF hari ini. Ya. Dan gue pernah saksikan juga di beberapa khotbah gue bahwa ada satu lagu yang kita rekaman saat itu yaitu Oleh Kuasa Darah-Mu. Yang pada malam hari itu waktu kita nyanyi dari 6 cowok tiba-tiba ada satu suara yang bukan suara kita. Dan itu Rea ada di situ. Ini saksinya nih. Ya. Ingat gak lo? Ingat banget. Ya, ingat ya. Dan ternyata suara itu setelah semuanya di mute ya masih ada suara itu. Dan setelah tracknya udah turun semua, dicek, kan kita pikir ada something trouble kan. Ternyata si frekuensi itu masih muncul gitu. Padahal yang take-nya cowok, jadi kan nggak ada suara soprano gitu, nggak ada. Tuh. Dan gue nggak pernah lupa itu operator studinya bilang ini suara tinggi banget pak. Iya. Ingat nggak terus kita langsung tiba-tiba berdoa pada nangis. Padahal kita nggak ada, paling lagi yang lagi nunggu, ada lagi mungkin makan kacang pas segala macam. Tapi gara-gara itu tiba-tiba kita kayak udah kayak. Dan itu gue inget banget udah malam banget dan itu hari kerja. Semua orang kebanyakan lagi capek gitu ya. Di dalam kondisi seperti begitu, wow kita nyanyi sama malaikat loh gitu ya. Dan gue gak pernah lupa itu setelah itu lagu itu jadi populer banget saat itu. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Sampai sekarang pun lagu itu masih banyak dinyanyikan. Betul. Selain memang segmented ya. Karena itu tentang pengorbanan Kristus kan. Jadi kamu adalah penyanyi. Yes. Saya adalah orang yang pernah bernyanyi bersama dengan Rea. Pasti kalangan gereja tahu lah. Karena Rea ini sudah berkecimpung di dalam dunia musik udah lama banget. Diawali dari UX Band, kemudian sekarang melalang buana di berbagai macam gereja dan juga pelayanan. Kesaksian hidup lo setelah itu apa sih? Karena kita abis itu tuh gue juga pindah gereja abis itu ya. Terus kita terpisah, gak ketemu lagi. Terus kadang-kadang cuma off and on lah ketemu lagi gitu ya. Itu perjalanan hidup lo abis itu banyak dramanya atau smooth-smooth aja atau gimana sih? Enggak. Kalau smooth sih agak rugi ya. Agak rugi. Enggak, itu benar-benar bukan ups and down saya, itu benar-benar yang benar-benar udah kelembah ya. Jadi artinya gue bisa ngerasain namanya ditinggalkan, namanya diasingkan. Nah, dan itu bukan sesuatu yang mudah ya. Apalagi di saat itu kan kesannya orang lagi kenal-kenalnya tuh, ya kan. Orang pasti kan pengen banget jaga image gitu. Tapi ternyata itu didikan yang dikasih ya. Itu the journey gitu loh of my life. So jadi waktu gue ngalamin itu benar-benar bersyukur karena sekalipun seolah kayak sendirian, tapi itu fondasi gue tentang pemahaman bahwa Tuhan bersama kita itu jadi benar-benar sesuatu yang nyata. Itu benar-benar dari mulai pernikahan yang gagal gitu kan. Aku mesti jadi single mom yang gak mudah di masa itu. Pindah kontrakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Gue pernah ngontrak di loteng rumah orang.
Dan gak semua orang tahu, orang cuma taunya aduh kesian banget sih kayak hidupnya gitu kan. Udah gitu kayaknya kesannya pergumulan tuh kayak bertubi-tubi. Karena prinsip mudah-mudahan sih di zaman ini kita mesti bisa mulai melihat ya bahwa prinsip berkat itu bukan duit gitu ya. Yes, setuju. Nah di zaman itu nggak seperti itu kan Bill. Jadi orang selalu melihatnya gini, mana lo pelayanan, kok kayaknya susah bener sih hidup lo gitu kan. Udah gue pisah, udah gitu gue jaga anak gue pertama punya masalah juga kan dengan identitas dia sebagai anak karena memang umurnya juga waktu kita pisah kan dia masih under 10. Jadi bagi dia itu kan kayak sesuatu yang berat ya. Belum lagi abusing yang dia dapat gitu kan. Nah, tapi itu semua ya gue keep kan dalam arti bukannya nutupin. Orang yang tahu ya tahu. Tapi gue pikir karena kalau namanya orang pisah pasti kan tuh dua pihak ya. Jadi nggak ada yang harus disalahin istilahnya gitu. Tapi gimana ke depannya? Nah itu kan. Nah, akhirnya ya gue single mom cukup lama banget ya, lebih 10 tahunan. Dari 2008 ya kalau nggak salah itu. Tapi 2005 udah berproses gitu kan. Nah dari situ gue sempet tuh setahun UX ada pelayanan ke Eropa yang kedua tuh gue nggak ikut. Gue tuh ngerasa kayak tudingan tuh ada di gue. Wow. Lo rasa gak layak lah? Gue rasa gak layak padahal ternyata itu juga kebohongan iblis. Itu sih kita ditipu habis-habisan ya. Tapi memang gue menikmati bahwa ternyata melayani Tuhan nilainya bukan waktu orang tepuk tangan atas kita gitu ya. Melayani Tuhan bukan waktu kita baik-baik aja. Dikenal Tuhan atau dikasihi Tuhan tuh bukan dalam keadaan yang gue dalam kondisi taat-taat banget. Ternyata enggak seperti itu. Akhirnya gue punya banyak pengalaman raising anak di zaman itu juga bukan gampang dengan anak yang dengan trauma yang banyak. Itu buat gue kayak gimana ya? Kalau bukan Tuhan, kayaknya gue nggak bisa hari ini ya ngobrol sama lo gitu ya. Itu karena apa yang gue alami itu kan bukan cuman kegagalan, tapi dari awal udah sebuah kesalahan gitu. Jadi artinya gue seperti tudingan tiap hari. Bayangkan ya, gue nyanyi nih misalnya di tengah pelayanan, tapi hidup gue penuh tudingan. Kebayangkan itu traumatik banget kan. Gue nyanyi. Tapi gue lagi harus siap mendengar orang bakalan cibirin gue atau ngomongin gue karena status gue. Itu bukan sesuatu yang mudah. Dan di zaman dulu tuh nggak seterbuka gereja, belum seterbuka hari ini. Dimana mereka memahami arti penerimaan ya. Dulu tuh bener-bener yang mesti tuh kudus dong. Kalau gue tahu ya ampun sampai mati pun kita nggak akan bisa, kita dikuduskan gitu. Nah itu yang buat gue wow gitu. Betul. Itu harus ditangkap tuh. Sampai mati pun kita tidak akan pernah kudus, tetapi kita tiap hari dikuduskan. Itu harus ditangkap dengan benar karena ada ayat juga ya di Matius pasal yang ke-5 kalau salah. Itu dikatakan begini di Alkitab bahasa Indonesia ya, engkau harus kudus karena Bapamu kudus. Itu orang baca itu bisa stres loh. Betul. Nah, kalau kita baca bahasa Inggrisnya itu harusnya kita akan lebih mengerti karena dibilangnya begini, you shall be perfect, kamu akan disempurnakan sama seperti Bapamu sempurna gitu loh. Jadi seringkali ayat-ayat seperti begitu kalau bingung bertanyalah dan kemudian lihatlah bahasa aslinya mungkin dan konteksnya. Betul. Karena orang jadi stres karena sampai kapanpun yang lo bilang benar banget kita nggak akan bisa sempurna. Iya betul. Dan akhirnya jadi legalistik kan. Exactly. Jadi itu yang lo ngalamin ya. Jadi dan satu hal juga yang perlu kita bahas tuh begini loh. Sebuah kesalahan dan ini ngeri banget sih ya karena ini diciptakan sama kalangan gereja sendiri. Kalau udah punya stigma sesuatu kesalahan itu akan melekat sama kita seumur hidup. Iya kayak branding ya. Udah kayak brandnya. Udah nempel. Dan itu akhirnya seringkali diungkit-ungkit lagi padahal kalau gue lihat ya gue 26 tahun ada di dalam dunia pelayanan, orang yang berdosa ya semua udah pasti berdosa, bahkan orang yang melakukan dosa di dalam gereja dan masih pelayanan itu banyak karena belum ketahuan aja. Iya betul. Gitu aja. Betul. Dan ada yang sudah terungkap dan lain sebagainya, itu penghakiman dan stigmanya tuh forever gitu loh. Iya. Dan itu yang pasti yang lo ngalamin. Iya, padahal kan nature kita udah dosa. Betul. Jadi kita bukan karena mencuri lalu kita dibilang berdosa. Nature kita udah dosa. Buah dari dosa itu ya banyak tadi. Manifestnya mencuri bla 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 bla. Dulu nggak paham. Yang gue tahu betapa kudusnya Tuhan sehingga gue ini orang yang paling nggak layak, orang yang buangan seperti itu. Nah yang menyedihkan ternyata Tuhan ampuni gue bahkan sebelum gue tahu bakal berbuat dosa, Dia
mengasihi dan sudah mati buat gue. Yes. Nah ini yang gue itu nggak tangkep. Jadi berita baiknya itu gue baru paham gitu loh setelah beberapa tahun kemudian. Dan gue baru terbebas, Bill. Kan ini sedih banget loh, ini kalau dari narasi lo bilang ya. Berita baiknya itu baru gue pahami akhir-akhir ini. Berarti kan dari dulu gereja tidak menjadi dibilang fasilitator untuk membawa kabar baik yang sebenarnya. Yang terjadi adalah penghakiman di mana-mana, orang nggak nangkap kabar baik sebenarnya. Ini kan mengerikan dan ironis juga gitu loh maksudnya. Betul. Di satu sisi kita justru yang ada di dalam sebuah ranah gereja harusnya mereka kasih tahu dong sama kita, ini loh kabar baik. Iya. Bukannya berarti kita bebas melakukan dosa, bukan. Betul. Cuman maksudnya walaupun kita mungkin hari ini sedang hidup dalam dosa, ada kasih karunia Tuhan yang cukup dan kalau kita terima itu, kita justru akan merdeka dari dosa gitu loh. Iya, dan yang menyedihkan berarti kan banyak orang selama ini mereka melayani tapi di bawah atau driven by ketakutan itu loh, gitu loh. Itu yang paling sedih gitu. Bisa kebayangkan lo nyanyi, lo main musik, lo khotbah, lo kesaksian, whatever. Yang dibilang orang dipandang bahkan pemuka-pemuka agama. Tapi sebetulnya mereka tuh sedang main topeng gitu loh, pakai topeng karena apa? Karena takut dong. Karena kan kesannya legalitas banget, Tuhan itu kadang kita lupa gitu bahwa dia kudus dan juga murah hati. Jadi maksudnya kita mungkin gak ke kiri liberal atau ke kanan yang terlalu legalistik. Tapi kita tahu bahwa kasih karunia cukup buat kita. Dan that's the gospel gitu. Itu kabar baiknya. Kebayangkan gue tahu gue orang berdosa dengan nature dosa gue. But once gue nyanyi, gue tahu bukan ketakutan lagi yang mendriven gue kan. Tapi ucapan syukur. Karena gue digerakkan oleh pemahaman yang benar bahwa waktu gue bernyanyi itu sebagai ungkapan syukur dan membuat banyak orang mengenal siapa Tuhan dalam bentuk pujian gue kan gitu kan. Tapi belakangan gue baru menyadari ternyata kayak lo bilang tadi, terus kemana aja? Berarti berita apa yang selama ini diberitakan? Ini betul-betul mengacu dari personal ini sudut pandang gue ya. Tapi akhirnya hari-hari ini justru itu yang membawa gue kepada orang-orang yang sedang menunggu dibebaskan gitu. Dan waktu mereka melihat kenyataan bahwa Tuhan yang namanya kasih itu betul-betul tanpa syarat, justru banyak orang yang jadi Tuhan. Gue udah diampuni, orang lain yang bilang dia gak layak gitu. Padahal jenis dosa doang yang beda kan. Gitu. Nah itu yang membuat gue sedih bahwa scary banget ya. Itu itu menakutkan. Dan siapa yang bertanggung jawab? Gitu kan, itu kan benar-benar perlu dipertanggungjawab. Berapa lama tuh sampai lo akhirnya pas pelayanan lo udah merdeka gitu? Butuh waktu lama, mungkin lebih 5 tahunan dalam masa-masa itu. Tapi gue tetap diundang, iya. Tapi gue ngerasa kayak yang gini, terus tertuduh lagi. Jadi gue cuman melakukan tugas gue atau profesionalism gue karena memang gue bisa nyanyi. Gue punya kapasitas untuk menjadi misalnya worship leader. Speaker, pengajar dan lain-lain misalnya gitu. Tapi selesai dari itu gue sendiri nggak merasakan kan buah tetap nggak bisa dibohongin, ya kan? Jadi itu tetap kayak ketakutan, bahkan jadi kayak trauma gitu ya. Nah, jadi itu percayalah itu menyedihkan, menyakitkan sekali. Dan itu bukan setahun 2 tahun, apalagi gue juga kan bawa anak-anak gue. Pasti mereka juga lihat dong kondisi gue yang ups and downs. Udah gitu belum lagi waktu gue harus mengcover semua kesedihan, ketakutan dan di depan mereka gue mesti mengajar mereka tentang hal-hal yang benar tentang pengenalan akan Tuhan, penerimaan, pengampunan dan lain-lain. Berproses panjang lah sampai masa papa mereka menikah, sampai masa papa mereka meninggal. Itu betul-betul sebuah journey yang bukan pendek. Tetapi gue melihat itu juga cara Tuhan membentuk gak cuman gue, tapi anak-anak gue. And now gue bisa lihat anak-anak gue betul-betul penuh dengan kematangan. Gue ketemu salah satunya jadi worship leader. Oh iya, betul-betul dia bilang Om Billy loh yang khotbah. Dia datang ke gue memperkenalkan diri dan gue terharu banget. Saya anaknya Rea. So gue bilang, hah serius? Gue bilang, ini kamu anaknya gitu. Dia worship leader waktu itu dan gue enjoy banget. Dan itu itu kan proses yang kalau orang gak tahu ya gak tahu lah. Orang gak tahu, orang pikir keren banget, suaranya bagus banget, bla bla bla. Wah ini potensi dan lain-lain. Tapi gak ada orang yang tahu bahwa
ternyata perjalanan panjang, bahkan di semua kegagalan yang dianggap manusia atau dunia ini gagal, gak layak dan lain-lain. Tapi Tuhan bisa bikin bangunan, makanya Paulus kan bilang itu semua kebodohan tuh. Tapi pengenalan akan Kristus itu jadi sesuatu kekayaan buat kita. Betul. Itu yang itu perjalanan gue nggak ada bagus-bagusnya, but now gue kayak dengan penuh kebanggaan karena gue tahu berarti itu bukan tentang gue lagi. Yes. Nah, dari sisi itu hidup lo yang ngalamin Tuhan dan lain sebagainya di dunia pelayanan. Nah, lo kan lebih sering memang terkenalnya adalah Rea adalah seorang penyanyi, seorang worship leader dan lain sebagainya. Ini kalau di gereja nih ada dua, kalau yang gue lihat selama 26 tahun ya, ada ranahnya kelompoknya hamba-hamba Tuhan nih, para pengkhotbah, dan ada juga kelompoknya para praise and worship team. Ya. Nah, uniknya adalah di tim praise and worship ini karena otaknya kebanyakan otak seni, pemusik, itu gue sering banget dapat masukan atau dapat berita teman-teman di situ banyak clash-nya, karena otak kanan, otak kreatif. Betul dan banget. Agak sulit untuk bisa ngeblending satu sama yang lain karena semua mungkin punya ideologi masing-masing. Itu benar gak di dunia lo? Karena kan gue tidak di situ ya. Selama 26 tahun gue hanya kenal kalian dan gue selalu gini loh. Gue selalu bilang gini sama gereja. Gue sebagai pembicara, gue tuh ngucap syukur banget karena ada tim praise and worship. Karena biasanya itu lagu pertama tuh ketika jemaat baru datang pikirannya masih di mana-mana. Pikiran masih di rumah, pintu gue kunci gak ya, walaupun udah angkat tangan nih. Masih ngantuk lah. Masih ngantuk, atau mungkin baru berantem di mobil sama pasangannya. Itu makanya you guys sering banget bilang gini, ayo masuk lebih dalam lagi gitu kan. Itu kan bahasanya tim praise and worship. Nah setelah beberapa lagu, dan udah moodnya udah kena, udah enak gitu ya. Terus pas gue naik, kan gue udah mudah kerjaan gue. Dipermudah sama kalian gitu. Nah itu sebabnya gue sering ngobrol sih sama teman-teman dari situ dan banyak punya teman. Nah tapi kan gue gak menghidupi dunia itu, ya kan di backstage kalian tuh ngapain, terus kemudian sehari-harinya gimana. Yang gue denger adalah ya gitu karena otak kanannya luar biasa. Bener. Banyak orang-orang yang kreatif di situ, akhirnya sering timbul slack dan lain sebagainya. Iya betul banget. Itu gimana dari betul banget karena memang kita itu seniman ya. Seniman, exactly. Kita seniman, jadi yang gereja kadang nggak memahami, apalagi kalau mungkin badan gereja atau organisasi gereja atau gembalanya sendiri nggak masuk dalam dunia itu langsung. Maka pasti ngeliat model kita ini aneh banget sih gitu kan. Aneh, iya loh. Tapi kan sama, kita juga mandang kalian aneh. Iya. Jadi itu relatif kan. Jadi misalnya, tapi memang itu jadi sesuatu gini. Gereja suka banget sama yang namanya tim praise and worship. Artinya mereka perlu gitu ya, secara sadar nggak sadar kan, yang kayak lo bilang lo terbantu juga gitu kan. Tetapi membangun hubungannya sendiri ternyata tidak sering gagal di situ. Jadi sebenarnya cara mereka membangun hubungan, cara mereka maintenance itu yang gagal menurut gue ya. Jadi si orang-orang seniman ini dianggap orang-orang yang susah banget sih berkomitmen gitu. Susah banget diatur gitu susah misalnya. Banget diatur, kayak nggak tertib banget sih. Terus kan gampang bosen. Seniman itu kan tipikalnya apalagi ya ini ngobrol ya, ini ngobrol kan ya. Ini artinya gini loh, dia 3 kali nyanyi. Iya. Dia 3 kali dengar khotbah yang sama dong. Iya. Pasti ada rasa gue udah tahu lah. Dan seniman tuh nggak bisa cuman begini, gitu. Cuman yang pasti dia akan bergerak lah, apalah. Memang ada sesuatu karena otak mereka tuh nggak berhenti bekerja. Bahkan untuk memikirkan aransemen aja. Kalau kita bisa lihat deh, kalau dia drummer, dengar khotbah aja dia bisa kayak pegang stick ya. Pemain keyboard dia bisa. Terus mungkin penyanyi juga punya cara sendiri gitu untuk mengekspresikan bahwa memang itulah dunia dia gitu. Seringkali kita jadi dianggap orang-orang yang seperti itu. Jadi ya itu suka dukanya sih, benar. Benar ya. Benar banget, itu setuju. Setuju. Dan uniknya adalah ketika yang lu bilang tadi, kalau misalnya mereka disuruh dengerin khotbah yang sama, mereka agak-agak sebel sih. Karena teman-teman gue bilang gini, Bill, lu hari ini 5 kali atau 6 kali gitu ya. Lu sama gak khotbahnya? Gue bilang ya gue tergantung gerejanya juga kadang-kadang kan. Bill, ganti-ganti dong khotbahnya gitu. Karena kita 5-6 kali sama lu nih dibilang gitu. Kalau jemaat kan beda-beda. Dia Kemenko gitu kan 1, 2, 3. Kalau pemusik, worship leader, singers, kan mereka ya udah mereka di situ dengerin yang sama, dan itu membuat mereka pastinya akan merasa kejebak nih gue gitu loh kayak. Padahal sih nggak seperti itu. Kalau lu sendiri gimana?
Kalau seorang Rea gimana? Kalau untuk ngatasin hal kayak gitu, karena lo kan otaknya kreatif juga nih. Iya betul banget. Nah atas kesadaran itu, untungnya gini sih, untungnya gue tuh pengajar. Oke. Ya, untungnya gue ngajar. Jadi kan sampai hari ini pun gue masih berkecimpung menyupport gitu ya, istilahnya support untuk bisa memperlengkapi para tim praise and worship kan di banyak gereja. Lo banyak train gereja-gereja. Gue banyak train para singers, worship leader gitu kan. Nah itu yang membuat. Tunggu dulu, boleh dong kontak lo kalau perlu, kalau ada yang nonton. Boleh dong. Boleh dong ya, kontak IG-nya ya, nih IG-nya di sini ya, kontak IG-nya ya. Okay. Thank you. Terus. Jadi maksudnya kalau gue kebetulan karena gue punya concern untuk ngajar, itu yang menjadi penyeimbang keliaran gue di otak seniman gue gitu. Karena waktu mengajar kita berhadapan sama sesuatu yang lebih baku kan, seperti manajemen waktu, timetable ya kan. Jadi kita mesti kayak tadi gue diundang ke sini gitu kan, kan misalnya berkenan untuk datang half hour before, gue udah bilang bahwa gue nggak bakal telat before time, pasti gue udah nah itu yang beda. Kalau untuk di sisi gue yang seniman, pengen banget Bill, tadi gue males banget mandi pagi-pagi cepet, karena apalagi gue hari ini bener-bener nggak ngapa-ngapain. Biasanya gue every week itu dalam perjalanan menuju Jakarta. Makanya gue pernah diundang waktu taping di Selasa, gue bilang kayaknya gue nggak bisa gitu, karena harusnya ini benar-benar masa nganggur istilahnya kan. Pasti kita akan memilih ini. Dan jangan salah, seorang seniman kadang-kala mereka bisa lo menghalalkan untuk bilang gini, kayaknya gue gak enak badan deh. Wow, dia bilang gak enak badan. Padahal memang mereka nggak mood tuh ya sama aja sih gak enak badan juga ya. Iya gak enak badan, tapi nggak exactly gak enak badan. Artinya lo kalau sebenarnya nggak enak mood. Nggak enak mood, tapi kan nggak bilang nggak mungkin bilang gitu, ngerti nggak sih? Bill sorry kayak bisa nggak di reschedule gitu kan. Tapi itu bukankah sesuatu yang ngeri? Dan itu gue pernah alami di masa-masa lama ya, apalagi ya di zaman dulu. Worship leader bisa tiba-tiba nggak mood dan minta cepat diganti, mendadak diganti. Bisa a day before, bisa beberapa jam. Gue udah pernah ngalamin hal-hal seperti itu. Makanya keuntungan gue karena gue ngajar itu pertama. Kedua, pastinya dengan kedewasaan juga, itu kan komitmen juga kan. Jadi kita juga harus melihat bahwa kita berhadapan dengan banyak orang. Lalu kita juga harus kalau udah, artinya gini loh, profesionalism itu kan penting. Artinya kalau lo bilang iya, ya berarti lo bertanggung jawab atas statement ya lo gitu. Mungkin karena itu akhirnya gue mengambil pilihan untuk belajar lebih dan lain-lain. Jadi sekarang tuh gue malah menikmati. Karena gue bisa melihat, misalnya mendengar firman, belajar atau apa tuh dari hal yang lain. Jadi rasa seniman gue itu malah gue pakai buat cara gue belajar. Gitu. Jadi misalnya gue, ini lagi ngomongin, misalnya lo ngomong yang sama nih tentang iman nih misalnya. Iman. Yang pertama gue tahu iman adalah dasar bla 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 misalnya gitu kan. But next waktu lo ngomong gue bisa tangkap gini. Berarti iman sama perbuatan hubungannya apa ya? Jadi gue kayak bisa digging. Nah, itu cara kreatifnya gue pindahin ke cara gue mendengar, cara gue melihat orang atau belajar sesuatu. Gitu. Karena ada teman gue yang bilang gini, gue punya teman satu ya, yang dia sering banget nemenin gue khotbah. Dan gue pernah nanya sama dia, lu nggak bosan dengerin gue khotbah sama melulu bisa 5-6 kali? Enggak bang, karena gue di setiap yang berikutnya gue belajar sesuatu yang baru. Dan mungkin karena gue juga nggak bisa langsung cerna semuanya, gue akhirnya jadi mateng, mateng tuh gue dengernya, dia bilang gitu. Ya itu kan dari persepsi manusianya sih sebenarnya kan begitu ya. Betul. Nah sekarang kalau lu ngetrain ya tim praise and worship, tantangan nomor 1 apa? Dalam gereja hari-hari ini lah, tantangan nomor 1. Dan kita pasti ngalamin, dan lu berhadapan sama generasi yang udah berbeda loh. Iya betul. Ya kan? Zaman dulu tahun 2000 awal sama sekarang udah berhadapan sama orang-orang yang berbeda. Tantangan nomor 1 lu apa? Tantangannya komitmen. Komitmen nomor 1. Karena why? Komitmen. Zaman dulu itu zaman dulu gereja belum banyak. Iya. Ya. Let's say brandnya masih itu lagi. Iya. Artinya mereka sendiri aja punya their own team. Iya. Sekarang tuh nggak kayak gitu. Artinya banyak orang awalnya diperbantukan atau apa ya kan. Nah itu yang membuat mereka merasa lumayan dibutuhin dong. Gitu. Akhirnya komitmen itu yang mulai jadi makanan sulit gitu loh buat mereka gitu. Nah
dan tuntutan gereja juga yang meminta komitmen. Iya. Jadi ini dua pihak yang sama-sama pengen, nah itu yang paling mendasar. Contoh karena mereka ngerasa berarti bahwa gue juga dibutuhin tempat lain kok. Ya, gue bisa jadi begitu. Sama lo, gitu. Ya, gitu. Wow, okay. Dan gereja juga merasa gue pengen lu komit tanpa tanpa ada dasar yang kuat. Kenapa harus komit? Okay. Paham ya maksudnya ya? Jadi ini kayak transaksional gitu sebetulnya. Ini bukan bicara benar salah menurut gue ya. Tapi ini adalah sesuatu yang memang karena zaman berubah yang tadi lo bilang, generasinya beda. Dulu gue tuh tim gereja itu wajib latihan. Ya kan? Hari-hari ini karena apalagi dengan masa pandemik kemarin membuat kita kayak semuanya serba online. Udah terlalu manja ya, hampir 3 tahun itu kan mengubah kebiasaan orang kan. Habit orang berubah loh. 1000 hari itu kan orang bisa berubah dari habit awal. Jadi biasa online, biasa gereja tinggal pencet kalau gak suka pindah, gak ada latihan ya kan. Semuanya itu kayak terfokus pada. Nah itu ternyata yang juga menambah kesulitan untuk mereka berkomitmen. Jadi latihannya di rumah aja gitu? Latihan pakai grup misalnya gitu. Okay. Memang gak semua, ada yang masih mempertahankan nilai latihan. Tapi komitmen gak cuma itu aja. Komitmen juga seperti ini. Berapa lagu sih yang lo denger? Ya kan? Kalau dulu gue itu kan bener-bener yang disiplin banget. Bank lagu gue banyak sekali. Kalau kamu nanya sekarang nih, lo nanya ke gue lagu yang sekarang sama lagu yang mungkin dari tahun berapa masih nyambung semua. Anak gue udah enggak. Jadi tanggung jawab mereka juga untuk mungkin karena serba instan. Jadi anak gue jejelin dari zaman dulu. Anak gue sama. 60, 70, 80 harus dengar. Sama banget. Nah, makanya itu kan memang kembali lagi kan. Ya beruntung lah mereka. Kalau enggak. Jadi mereka cuman belajar lagu kalau dijadwal dan karena songlistnya keluar. Itu gak bisa lah, gak cukup. Di luar itu kapasitas mereka aja kan belum. Makanya gue bersyukur dengan beberapa gereja yang mulai setuju dan memahami pentingnya ada training gitu. Karena itu bentuk membawa si generasi ini juga tahu bahwa gereja mungkin nggak bisa membiayai hidup lo gitu kasarnya ya. Tapi kita akan perlengkapi kamu. Itu kan satu timbal balik yang dijadikan kerjasama istilahnya gitu. Berarti pikirannya mereka gini dong, yang generasi sekarang. Keuntungan gue apa? Komit sama lo. Iya kan? Iya betul banget. Apa keuntungan gue kalau misalnya gue? Jadi bukan kembali kepada pelayanannya itu sendiri bahwa ini saya memberikan ini buat Tuhan, tapi secara organisasi dan juga kepentingan pribadi. Kalau nggak ada keuntungan apa-apa, apalagi monetary buat gue, ngapain gue komit sama lo? Bisa gitu dong akhirnya. Bisa begitu, dan pihak gereja juga menyadari hal-hal itu sehingga mereka akan menggunakan cara untuk mengikat mereka. Jadi sama-sama kemurniannya udah mulai memudar ya. Walaupun sekali lagi nggak salah, kalau kamu melihat itu sebagai profesionalism, ya jelas. Itu kan ada ada skill. Ya kan. Lo ke gereja gue deh, gue kasih lo PK gedean gitu ya. Gue udah dengan pikiran pasti udah pasti nih gue dapat nih yang bagus-bagus nih. Karena PK gue lebih gede daripada lo di sana. Kan bisa begitu. Betul. Nah, ya kan? Dan jangan saling menyalahkan kalau akhirnya mereka betul-betul hanya main karena PK-nya yang besar. Bukankah memang pihak itu menawarkan PK gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bisa nggak kita meyakinkan orang, gue mau rawat lo, gue mau kita bangun hubungan, gue mau berelasi, gereja mau berelasi dengan kalian yang para aneh-aneh ini, bla 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 bla, kita mungkin nggak bisa ngasih. Tapi kita bisa menjadi bapak buat kamu, kita bisa menjadi rumah buat kamu. Mungkin kalau pendekatannya seperti itu, gue rasa uang udah bukan jadi list nomor 1 gitu loh. Tapi bukankah tawarannya memang uang, sehingga ya kita kejar uang itulah. Kejar uangnya, iya. Dan menjadi jarang pada akhir-akhir ini gereja yang ada pelayanannya itu volunteer. Betul. Ada sih. Masih ada. Dan tapi jarang. Dan itu bagi gue nilainya luar biasa banget sih. Karena udah dikondisikan dari gitu sejak awalnya kan. Gitu. Karena sekarang kan yang terjadi adalah yang gue dengar kemana-mana adalah gue ada duit, udah gue tarik aja sana sini. Udah gitu ada gereja-gereja juga yang ketakutan ketika tim praise and worship-nya diundang misalnya sama gereja lain misalnya. Lebih kuat gitu. Waduh, itu udah pasti kebakaran jenggot lah, udah pasti. Aduh, ntar diundang. Jadi akhirnya timbullah sebuah peraturan. Lu gak boleh kesana, gak boleh kesini. Ketakutannya adalah nanti kalau lu kesana lu terekspos sama tawaran mereka misalnya. Bener ya? Iya betul, itu kan makanya ini kan jadi muncul ministry transaksional gitu. Tapi masih menyebut diri ministry. Kalau buat gue sendiri, apa sih arti pelayanan? Ya kan? Kita melayani
ini siapa gitu kan? Iya. Kalau memang melayani Tuhan, Tuhan datang buat dilayani, bukan buat melayani ya. Bukan dilayani tapi datang untuk melayani gitu kan. Betul. Artinya kita memang melayani organisasi dan orang, people gitu kan. Nah, kalau memang people menjadi target pelayanan kita dari lebih dari sekedar skill, berarti ada sebuah kabar yang kita sampaikan. Kalau gue penyanyi, ya gue akan mengabarkan itu lewat nyanyi. Lo pengkhotbah, ya dengan kapasitas yang ada, Tuhan akan bawa itu. Nah, intinya, apakah mereka apa istilahnya diberkati, istilahnya kalau orang bilang, aduh gue sangat diberkati, dengan apa suara gue bagus? Ya itu mah excellent is a standard kalau buat gue. Iya kan? Tapi apakah mereka mengalami pembaruan budi? Mereka melihat mereka tuh disayang, diterima. Bahkan message yang kuat itu mengubah cara berpikir seperti yang gue alami di masa lalu. Jadi akhirnya gue tahu bahwa gue gak perlu lagi ya merasa dibuang. Kalau ada yang nuding gue, lu tuh penjahat, lu tuh gak layak. Ya gak apa-apa. Gue sekarang bisa bilang ya gak apa-apa, memang I am. Gitu loh. Tapi karena lu udah berdamai juga sama udah berdamai dan gue tahu bahwa Tuhan gue, Tuhan yang sangat mengasihi gue beyond my understanding gitu kan. Jadi ya ini sih ya yang terjadi. Ini menarik banget. Sebelum kita tutup ya, ini pertanyaan gue terakhir. Karena gue selama 26 tahun, ini unek-unek gue nih, kebetulan ada worship leader depan gue, jadi gue bisa kasih unek-unek gue sama lo. Gue udah ngobrol juga sih ke teman-teman yang WL teman-teman gue ya, gue selalu bilang gini, gue itu sangat terganggu kalau WL banyak ngomong. Udah gitu dia kebanyakan ngomong, terus dia akhirnya bingung sendiri sama kata-katanya dia. Karena dia kebanyakan ngomong, terus dia ngejelimet segala macam. Terus dikit-dikit ada juga ya, dikit-dikit angkat tangan, dikit-dikit tepuk tangan, dikit-dikit salaman kanan kiri. Itu banyak banget aturannya. Terus ayo dong semangat, dipaksa-paksa. Gue pusing kadang-kadang gue dalam hati gini, kenapa sih lo gak nyanyi aja, please nyanyi aja. Gue pengen nikmatin hari Tuhan, nyanyi aja. Nah ada satu gereja, dan gue ngomong sama gereja itu, gue gak mau sebut namanya lah, gak enak. Pendetanya teman baik gue senior yang luar biasa. Mungkin lo tau lah. Gue akhirnya bilang sama gereja itu, gue bilang gini, gue diberkati banget dengan praise and worship mereka. Dan itu WL-nya gak ada ngomongnya. Cuma nyanyi aja. Kadang-kadang medley. Dia cuma ngomong sedikit. Di insert sedikit. That's it. Kita nangis di situ. Gue ngerasa hadirat Tuhan luar biasa. Terus gue tiba-tiba balik lagi nih ke yang PD inilah apalah gereja ini. Gue dalam hati gini, gue sekarang kalau sama temen gue suka colek-colekan dan dia udah tahu nih gue paling gak demen kan, dia bilang gitu. Bil, bawel ya? Iya bawel banget sih ini orang. Sampai satu hari gue gak pernah lupa, Om Kris Manusama bilang gini, WL itu nyanyi aja mimpin lagu. Karena yang ngomong itu harusnya hamba Tuhan, bukan tugas lo. Gitu. Gue mengamenkan banget. Itu menurut lo gimana? Itu setuju banget ya. Itu part of your training. Itu setuju banget, iya jelas ya. Oke. Jadi kita harus tahu bahwa banyak sekali gereja, bahkan worship leaders as a individu juga ya, atau dari gerejanya sendiri tidak pernah menanamkan beberapa belief atau nilai. Itu penting. Pentingnya konsep. Kan itu seperti bikin acara juga kan, ada konsep dalam waktu durasi sekian, apa yang mesti di deliver dengan benar gitu kan. Nah, ini yang kurang dari knowledge mereka ya. Makanya kenapa ada training yang membuat mereka jadi tahu bahwa konsep itu penting sekali. Dari konsep kita jadi tahu bahwa ternyata nggak perlu ngomong banyak. Gue juga tipe worship leader yang gue malas wanti-wanti gini. Nanti lagu saya selesai terakhir udah ini kan tanda coding ya, koda ya. Ini kan coding untuk koda, untuk akhir lagu. Kalau gue udah begini dan begini, please kamu langsung mainin aja intro for the next song. Gitu. Jadi karena gue bukan, sampai gue selalu bilang, apalagi kalau yang memang worship leader, kalau gue diundang ya di gereja lain, saya bukan tipe yang ngomong-ngomong ya. Sampai gue ngomong gitu loh. Ya udah nyanyi aja gitu. Kenapa? Nah sekarang pertanyaannya kenapa masih banyak? Pertama, memang gak tahu konsep. Dua, kadang-kadang orang gugup, nervous juga. Iya, itu yang gue rasain. Karena dia nervous. Dia nervous, akhirnya mereka ngomong segala macam ya kan. Nah yang ketiga, ini yang paling yang harus kita pahami. Ternyata kita harus kembalikan bahwa it is not about us. Kalau udah bukan tentang gue, Bill, ngapain lagi gue banyak ngomong. Gitu loh, kok ini semuanya tentang message tentang Tuhan, untuk Tuhan. Ya udah, gue sampaikan aja pesan dengan cara yang tadi. Gue nyanyi ya dengan cara menyanyi, misalnya gue worship leader dengan cara menyanyi, lo khotbah gitu. Ya kita juga pasti ada jengkel dalam tanda kutip kalau pengkhotbahnya nyanyi terus ya. Maksudnya bukan jengkel, cuma banyak surprise. Apalagi anak gue ya.
my goodness katanya, satu kali dia pernah diundang satu gereja dan dia nggak tahu itu lagu-lagunya apa, karena kan kayak random kayak lo khotbah, tiba-tiba lo anehkan pujian ini. Nah mereka ini kan based on latihan. Iya. Dan mereka nggak tahu lagu yang tadi. Angkatan lo gitu kan, angkatan kita nih sama angkatan anak gue udah nggak nyambung. Tiba-tiba dia mungkin pakai lagu yang disuruh nyanyi kemurahanmu lebih dari hidup. Gue pernah suruh nyanyi lagu itu di apa tuh gitu kan? Bingung loh mereka. Lagu zaman dulu. Sampai anak gue bisa bilang gini, lagu begitu, itu lagu baru ya mah? Bukan, lu baru denger gitu kan. Tapi paham ya. Nah jadi maksudnya itu bisa bikin, nah maksudnya untuk para pembicara juga, atau bicarakan sebelumnya. Jadi konsultasikan dulu, ngomong nih, gue nanti abis khotbah mau lagu ini. Jadi at least itu masuk dalam pelatihan, masuk dalam persiapan maksud gue gitu. Tapi itu bener banget. Dan aku gak nyaranin ya, karena memang itu akan mengganggu dan juga durasi. Kenapa kita nggak fokuskan aja gitu loh kepada rasa syukur kita lewat pujian, itu jauh lebih punya arti dalam ya dibandingkan. Setelah itu udah firman seringkali tanpa kita sadari bisa nyambung. Bahkan semuanya tuh kayak semuanya saling menguatkan, saling berhubungan gitu. Kayak gitu. Validasi benar udah. Thank you. Rea, pesan-pesan dong buat teman-teman, apalagi tim-tim Praise and Worship yang hari ini mungkin sedang bergumul. Mereka mungkin ada yang sedang dihakimi mungkin karena mereka mungkin jatuh dalam dosa dan lain sebagainya, mengalami stigma yang buruk dan mereka tetap ingin melayani Tuhan dan lain sebagainya. Please, go ahead. Aku cuma mau bilang bahwa Kristus mati itu buat saya sama saudara. Jadi artinya buat lo semua, buat nggak ada, dia mati buat kita. Bahkan di dalam keberdosaan kita, dia menyatakan dirinya, dia mengasihi kita, dan dia bilang it is finished. Jadi kalau masih ada sesuatu yang membuat kita ketakutan dalam melayani, sesuatu yang membuat kita kayak rasa nggak layak dan lain-lain, itu bukan berasal dari dia. Karena dia akan membawa kebebasan, pembebasan, kemenangan. Dan karena kekuatan kabar baik itu, Injil, itu akan membuat kita tahu setiap kali kita bernyanyi, itu nggak lagi fokus atau bicara soal kita, tentang kita. Kita ini udah nggak ada ceritanya. Cerita kita udah digantikan sama cerita Kristus. Jadi ya udah, kalau orang merasa kita nggak layak, berarti mereka belum siap melihat Kristus yang sudah mengambil alih kita gitu di hidup kita. So tetap bernyanyi, tetap menyembah, tetap memuji dengan kapasitas orang yang dimenangkan dan dibenarkan. Amin. Gitu aja. Wow, thank you Rea, thank you so much. Thank you. Gue baru nyadar kita udah kenal 24 tahun dari awal tahun 2000. Wow, amazing. So guys, terus doakan Rea, dan kalau ada yang butuh pelatihan di gereja-gereja silakan hubungin IG-nya. Dan sebelum kita tutup, jangan lupa subscribe, like, dan share IG, YouTube, dan juga TikTok Billy's Coffee Table. Until next time, God bless you.